Berjumpa kembali di channel Info Kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali akan kami membahas cara pembuatan PAK 2023 dimulai di tahun 2023 ini dengan angka kredit hasil konversi dari predikat kinerja atau predikat SKP. Nah, jadi ini angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat atau jabatan modal konversi. Nah, jadi di sini untuk kategori keahlian, untuk ahli pertama itu 3A 3B. Jadi kalau untuk dari 3A ke 3B itu untuk naik pangkat butuh 50 angka kredit. Nah, kemudian dari 3B ke 3C itu butuh 50 juga angka kredit. Nah, kemudian untuk naik jenjang dari pertama ke muda itu butuh 100 angka kredit. Nah, jadi merupakan akumulasi saat naik pangkat dari 3A ke 3B, kemudian dari 3B ke 3C. Jadi seperti itu kira-kira cara pembacaan dari tabel ini. Nah, saya contohkan lagi. Misal kita di kategori keterampilan, di jenjang terampil. Nah, itu kan jenjang terampil biasanya ada yang mulai dari pangkat 2B, ada juga yang mulai dari pangkat 2C. Itu kalau pengangkatan pertama. Kalau yang 2B itu kan misalnya SMA atau misalnya D2. Nah, kemudian kalau yang 3C itu pendidikan D3. Jadi kalau yang D3 dan terangkat menjadi PNS, itu golongannya dimulai dari 2C. Nah, jadi di sini sama, jadi 2B ke 2C itu butuh 20 angka kredit. Kemudian dari 2C ke 2D juga butuh 20 angka kredit. Kemudian dari 2D ke 3A itu juga butuh 20 angka kredit. Nah, sedangkan untuk naik jenjang dari terampil ke mahir itu butuh 60 angka kredit. Nah, itu kalau kita mulai dari pangkat 2B. Karena ini sebenarnya untuk naik jenjang merupakan akumulasi dari angka kredit yang kita peroleh untuk kenaikan pangkat. Nah, misal kalau kita mulai dari 2C, itu berarti kita hanya perlu 40 angka kredit untuk naik jenjang dari terampil ke mahir. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini ada penghitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Nah, jadi untuk penghitungannya itu bisa kita lakukan secara tahunan, kemudian juga bisa kita juga secara periodik. Nah, seperti video yang sebelumnya saya jelaskan, itu kalau tahunan itu langsung kita kalikan persentasenya dengan berapa koefisien angka kredit tahunan. Nah, kalau misalnya periodik berarti jumlah bulan yang mau kita klaim angka kreditnya atau jumlah bulan periode penilaian per jumlah bulan dalam 1 tahun. Artinya di sini per 12. Nah, dikali persentasenya berapa, kemudian dikali koefisien angka kredit tahunan. Nah, di sini juga ada ketentuan jika memperoleh peningkatan ijazah pendidikan formal itu diberikan 25% dari angka kumulatif KP. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada peningkatan misalnya dari D3 ke S1, itu kita bisa nilaikan ijazah yang kita miliki, yaitu 25%. Jadi misal untuk naik pangkat itu butuh 100, nanti kalau kita mendapatkan ijazah berarti 25% dari 100 itu kita bisa mendapatkan angka kredit 25. Ada yang ketentuan juga predikat kinerja kita paling rendah bernilai baik. Oke, jadi seterusnya, nah ini adalah penghitungan konversi lanjutan tadi itu. Jadi di sini misal dicontohkan ahli pertama, koefisien per tahunnya itu adalah 12,5. Jadi kalau kita ada di jenjang ahli pertama,
angka kredit yang bisa kita kumpulkan dalam 1 tahun itu koefisiennya itu 12,5. Nah, jika predikat kinerja kita sangat baik, artinya koefisien pengalinya itu 150, di sini persentasenya, berarti kita bisa dapatkan 18,75 dalam 1 tahun. Nah, jika bernilai baik, kinerja kita bernilai baik itu pengalinya 100%, berarti kita mendapatkan 12,5 angka kredit. Dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada tertera semua. Ini juga ada untuk jenjang-jenjangnya. Jadi kalau misalnya saya contohkan lagi di kategori keterampilan, jenjang terampil di sini. Nah, untuk koefisien per tahunnya itu adalah 5 di sini. Nah, tadi kalau kita mendapatkan predikat kinerja sangat baik, dikali 150%, berarti kita bisa mengumpulkan angka kredit dalam 1 tahun itu sebesar 7,5. Nah, kalau baik itu kita dapat 5, butuh perbaikan kita dapat 3,75, kemudian kurang kita dapat 2,5, kemudian kalau sangat kurang itu kita hanya mendapatkan 1,25, seperti itu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi inilah contoh perhitungan angka konversi predikat kinerja untuk digunakan dalam kenaikan pangkat. Nah, di sini ada contohnya. Di sini diberikan contoh itu ada pejabat fungsional dengan jenjang ahli muda golongan ruang 3C. Setelah PAK atau PAK konvensionalnya diintegrasikan pada tahun 2023, yang bersangkutan memiliki total AK dalam PAK integrasi sebesar 85. Yang bersangkutan pada tahun 2023 itu predikat kinerjanya itu baik. Nah, jadi kalau baik berarti pengalinya itu 100%. Nah, untuk koefisien per tahun untuk ahli muda itu 25. Jadi di sini 100% dikali 25 berarti di tahun 2023 ini yang bersangkutan mendapatkan nilai 25 angka kredit. Nah, inilah di sini dimasukkan di formulir konversi. Jadi ini adalah formulir konversi angka kredit tahunan di sini. Jadi ini dan nantinya akan kita buat setiap tahun di akhir tahun misalnya. Kemudian di sini kita masukkan predikatnya baik, kemudian persentasenya berapa. Ini kan tadi penjelasan di atas adalah 100%. Jadi kalau baik berarti 100%. Kemudian koefisien per tahun untuk ahli muda itu adalah 25, sehingga di sini angka kredit yang didapat di tahun 2023 adalah 25. Nah, ini jadi nanti ini semua pejabat fungsional ini akan membuat ini per tahun ini, namanya konversi predikat kinerja. Nah, jadi di sini ada penjelasan di samping tabel ini. Nah, di sini untuk tahun 2023 itu ini masih ada kita gabungkan PAK integrasi dan penilaian akumulasi integrasi dan konversi. Nah, nanti di tahun 2024 itu semuanya murni dari konversi predikat kinerja seperti itu. Nah, jadi setelah ini yang bersangkutan sudah membuat konversi predikat kinerja untuk tahun 2023, selanjutnya itu akan kita lakukan akumulasi. Jadi ini namanya tabel akumulasi angka kredit. Nah, jadi ini juga nanti akan kita buat. Jadi ini dibuat kalau misalnya itu angka kredit sudah mencukupi misalnya untuk kenaikan pangkat seperti itu. Nah, jadi di sini ditulis di 2022 itu yang bersangkutan itu ada untuk angka integrasinya sebesar 85. Kemudian untuk 2023 di sini dari Januari sampai Desember itu memiliki predikat kinerja baik. Nah, kalau baik ini kan persentasenya itu 100. Nah, kemudian untuk ahli muda itu koefisien per tahunnya 25. Nah, jadi
angka kredit yang didapatkan di tahun 2023 selama 1 tahun itu adalah 25. Nah, jadi 85 ditambah 25 itu jumlah angka kredit yang didapatkan adalah 110. Nah, untuk naik pangkat dari 3C ke 3D itu hanya butuh 100 angka kredit. Nah, jadi ini sudah memenuhi. Jadi kalau sudah memenuhi seperti ini, atasan langsung kembali langsung membuatkan itu PAK. Jadi inilah PAK-nya. Nah, dari sini kita masukkan angka konversi itu jumlahnya 110. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, untuk kenaikan pangkat itu ke 3D itu hanya butuh 100. Nah, jadi masih ada kelebihan 10 angka kredit. Nah, di ini 10 ini itu bisa kita perhitungkan lagi di kenaikan pangkat berikutnya saat di jenjang yang masih sama. Jadi kalau misalnya jenjangnya masih ahli muda, ini 10 angkanya ini bisa kita perhitungkan kembali di part berikutnya untuk naik pangkat seperti itu. Jadi inilah contoh PAK yang kita gunakan nantinya untuk kenaikan pangkat. Nah, di sini juga nah, sebenarnya ini tabelnya kurang lengkap. Ini nanti di atasnya akan ada keterangan perorangan seperti ini. Nah, jadi nanti di sini lengkapnya itu di sini ada di atas keterangan perorangan, kemudian ini yang di bawah. Nah, nanti di sini akan ada semacam rekomendasi di sini di bawah sini. Kemudian nanti ditandatangan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya ini contoh perhitungan angka konversi perlihat kinerja untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, tadi itu yang pertama adalah kenaikan pangkat. Nah, sekarang untuk kenaikan jenjang. Nah, di sini ada contoh seorang fungsional dengan jenjang ahli muda golongan 3D. Nah, jadi di sini setelah pak konversalnya diintegrasikan pada tahun 2023, yang bersangkutan itu memiliki angka dalam pak integrasi sebesar 178. Nah, di sini juga dicontohkan kinerja yang bersangkutan itu di tahun 2023 bernilai baik, sehingga nilainya itu 100 dikali 25 sama dengan 25 AK. Jadi ini yang bersangkutan di tahun 2023 mendapatkan 25 angka kredit. Nah, inilah formulir pengisian konversi predikat kinerja. Nah, ini sama seperti tadi, mendapatkan 25. Jadi ini formulirnya ini kita harus lakukan setiap tahun di akhir tahun ini. Nah, ini sama lagi contohnya kayak tadi. Nah, maka berdasarkan keterangan di atas, karir yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan jenjang ke ahli madya. Dengan nanti akan dilihat akumulasinya, karena untuk naik jenjang itu hanya butuh 200. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat slide yang selanjutnya. Nah, jadi ini adalah akumulasi angka kredit. Nah, jadi ini akumulasinya. Jadi di sini kita masukkan angka integrasinya berapa. Tadi sudah disebutkan tadi 178. Ya, jadi ini 178 kita masukkan di sini. Kemudian yang 2023 itu murni dari konversi predikat kinerja, yaitu dengan predikat baik itu mendapatkan 25 angka kredit. Sehingga didapatkan di sini akumulasinya itu 178 ditambah 25 itu jumlahnya 203. Nah, 203 ini adalah angka kreditnya sudah memenuhi untuk kenaikan jenjang, karena untuk naik jenjang itu hanya butuh 200 angka kredit. Jadi ini sudah lebih dari 3. Nah, kalau akan sudah memenuhi seperti ini, atasan langsung itu membuatkan pak seperti ini. Jadi pak seperti ini, jadi nanti pengisiannya seperti ini. Di sini ada nilai 100, jadi ini dia nilainya dipecah. Jadi kan untuk naik pangkat itu hanya butuh 100, jadi ini 200-nya ini dibagi, di lama itu disimpan 100, kemudian di baru disimpan 103, jadi jumlahnya 203.
Nah, jadi nanti yang bersangkutan bisa naik jenjang ke ahli madya. Nah, di mana kelebihan 3 ini nantinya tidak akan bisa lagi diperhitungkan pakai habis. Jadi kalau naik jenjang itu kelebihan AK itu tidak lagi diperhitungkan. Nah, jadi nanti inilah yang akan kita gunakan, PAK inilah yang kita gunakan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oke, jadi mungkin seperti ini kira-kira mekanisme predikat kinerja menjadi angka kredit dampak. Nah, jadi pertama itu pejabat penilai kinerja itu menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku. Jadi itu di aplikasi kinerja DKN, kalau misalnya instansi Bapak Ibu menggunakan itu di situ ada untuk kinerjanya dan di bawah itu ada perilakunya. Nah, di mana nantinya itu akan ada penilaian secara periodik maupun tahunan. Nah, nanti di sini atasan langsung kita akan memberikan penilaiannya, apakah itu baik ataukah sangat baik ataukah kurang. Nah, kedua, setelah ada nilai ini, ada nilai di sini yang kita dapatkan, misalnya predikat baik, nanti itu pejabat penilai kinerja sebagai atau ke atasan langsung kita itu akan mengkonversikan predikat kinerja ke dalam bentuk AK. Nah, di sini juga diberi keterangan apabila angka kreditnya itu sudah memenuhi, nah melalui penilaian kinerja secara periodik, itu bisa dilakukan secara periodik tanpa menunggu selama 1 tahun. Jadi nantinya kita bisa mengusul kenaikan pangkat atau jabatan di periode terdekat. Nah, mengingat mulai tahun 2024 ini periode kenaikan pangkat itu sudah berubah menjadi 6 kali periode. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita harus mengklaim 2 bulan atau 3 bulan baru mencukupi untuk naik pangkat, itu bisa kita mengklaimnya. Nah, jadi nanti di sini, ini tadi ya seperti saya jelaskan, ini adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit. Jadi ini kita harus buat setiap tahun. Kemudian di sini ada akumulasinya. Jadi ini akumulasi, kita akumulasikan kalau kita perkirakan angka kredit kita itu sudah memenuhi untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat. Nah, setelah di sini diakumulasi dan sudah cukup, kemudian nanti atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja akan menerbitkan PAK atau penetapan angka kredit. Nah, inilah nantinya akan kita gunakan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang. Jadi itu seperti itu kira-kira. Jadi nanti PAK ini dia akan terbit kalau angka kredit itu sudah terkumpul dan sudah cukup untuk naik pangkat ataupun naik jenjang. Seperti itu. Nah, jadi ini konversinya. Jadi tadi juga di sini sudah ada ini. Jadi ini nantinya akan kita buat setiap tahun. Nah, setelah misalnya 3 tahun atau 4 tahun kita buat begini, nanti akan kita akumulasikan di sini. Kita akumulasi di sini. Setelah diakumulasi itu nanti kita buatkan PAK-nya kalau misalnya angka kreditnya itu sudah mencukupi untuk naik pangkat atau naik jenjang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini akan ada tanda tangan pejabat penilai kinerja. Oke, jadi mungkin seperti itu penjelasan kali ini, penjelasan tentang bagaimana caranya membuat PAK hasil dari predikat kinerja. Oke, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan informasi. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.